Ya Pak Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di News Terkini dan telah hadir yaitu Bang Melki Lakalena selaku kader Partai Golkar. Halo Bang Melki. Selamat pagi Mas Wahyu. Sehat Bang Melki? Sehat. Bang Melki, ada yang menarik nih dari deklarasi koalisi Jokowi Maruf Amin kemarin. Salah satu di antaranya adalah Partai Golkar merupakan partai pengusung, partai pendukung, dan di penghujung putusan dari koalisi tersebut berubah. Bahwa di jelang putusan tersebut saat disebut-sebut Mahfud MD yang bakal mendampingi Joko Widodo, namun berubah menjadi Kiai Haji Maruf Amin. Seperti apa nih lika-likunya pada saat pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama saya kira begini, proses Pilpres ini kan sudah berlangsung cukup lama ya. Cukup lama, dan saya kira setiap partai berproses itu, yang koalisi Jokowi ya, berproses itu hampir semuanya itu tanpa kecuali sudah menyebutkan capresnya Pak Joko Widodo. Tapi semuanya tidak ketemu di siapa cawapresnya. Hampir semua ketua umum partai itu ada yang maju atau paling tidak menyodorkan calonnya. Nah tentu dalam dinamika semacam ini kan harus ada titik temunya untuk kepentingan bangsa negara, termasuk kepentingan partai politik dan juga para petinggi partai. Nah dalam proses semacam itu kemudian saya kira muncul 10 nama dari Juli kemarin kalau kita lihat ya 10 nama. Dan sebenarnya juga dari mulut Pak Jokowi juga kan belum ada siapa yang nama dimaksud. Berkali-kali tentu inisialnya M. Ya, inisial dari Romi ataupun berbagai pimpinan partai juga memakai inisial, tapi kan belum ada menyebutkan nama. Sehingga memang kalau kemarin dinamika semacam itu terjadi, menurut saya juga sejauh belum diumumkan oleh Pak Jokowi langsung, semuanya masih tetap berdinamika, dan akhirnya setelah dinamika yang di menit terakhir itu kemudian munculnya Pak Maruf Amin, saya kira juga ini anugerah bagi bangsa ini dan juga bagi partai politik. Saya kira ini maksimal yang bisa dilakukan. Tapi bukankah menjadi suatu, sebagian masyarakat melihat seperti di media sosial, saya pantau dari malam sampai pagi tadi, Golkar merupakan partai besar, partai senior juga, tapi harus mengikhlaskan kadernya untuk tidak maju dalam kontestasi Pilpres. Ini seperti apa? Saya kira begini, Partai Golkar ini semenjak didirikan dari awal bangsa ini berdiri, dia memang selalu bicara di politik negara, politik bangsa negara, politik masyarakat. Bahwa ketika itu sudah masuk pada kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan orang banyak, Golkar juga bisa merelakan dirinya untuk menjadi bagian walaupun tidak menjadi orang yang disertakan dalam kontestasi ini. Dan di dalam dinamika di internal Partai Golkar juga cukup tinggi tentunya. Tapi tentunya setelah keputusan diambil, Ketua Umum juga saya juga sudah bekerja dengan keras untuk meyakinkan baik Presiden Jokowi, para pimpinan partai dan berbagai tokoh-tokoh. Tapi memang namanya juga politik ya, sudah ada keputusan, tentu kami harus menerima ini sebagai sebuah keputusan bersama. Dan Partai Golkar pasti akan segera mengambil langkah-langkah juga untuk menyesuaikan diri dengan realitas politik terbaru hari ini. Saya kira di sana. Kalau melihat realitas di kubu sebelah, seperti apa Bang Melki melihatnya? Nah, kalau itu saya tidak bisa komentar. Cuma kan mesti buat Partai Golkar dan saya kira koalisi Pak Jokowi Maruf Amin ini, siapapun yang menjadi penantang harus kita anggap serius dan harus dilihat sebagai kompetitor yang harus diperhitungkan dengan baik. Dan rencananya nanti jam berapa akan ke KPU? Jam 9 rencananya. Jam 9. Jadi sekarang teman-teman lagi kumpul di Gedung Juang, dan nanti bersama Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dan pimpinan partai akan ke sana untuk mendaftarkan di KPU RI. Baik. Bang Hadi, seperti apa nih Bang Hadi melihat tanggapan dari Bang Melki terkait putusan dari Partai Golkar yang harus mengikhlaskan kadernya itu tidak maju? Iya, memang banyak yang bertanya itu, Wahyu. Mungkin ini pemilu yang pertama kalinya yang di mana Golkar tidak mencalonkan kandidat terbaiknya. 2004, 2009, 2014. Saya kira kita cukup tahu bahwa Golkar ini merupakan the ruling party, di mana semua hampir kontestannya itu ada warna Golkarnya di situ. Tapi kalau melihat statementnya Bang Melki, saya kira kita juga cukup tahu demi kepentingan bangsa dan negara tentu saja. Meski pada saat yang bersamaan mungkin kita juga melihat dari jauh tidak ada misalnya calon dan kandidat Golkar yang terlampau menonjol gitu ya. Ini mungkin proses transisi dan yang terjadi secara alamiah yang terjadi di semua partai politik, Wahyu. Misalnya di PDIP itu kan butuh waktu yang cukup lama setelah Mbak Mega tidak jadi presiden, butuh sekitar waktu 10-15 tahun hingga muncul nama Jokowi. Nah Demokrat saya kira setelah Pak SBY butuh waktu sekitar 10-15 atau mungkin 20 tahun sehingga muncul nama AHY. Jadi AHY sekalipun dipaksakan di Pilkada Jakarta, di Pilpres sekarang itu tidak terlampau bunyi, itu secara alamiah memang agak mengalami satu psikologi politik yang luar biasa. Nah begitupun di Golkar setelah Pak JK gitu ya, yang sejak 2004 sampai sekarang misalnya terlalu dominan dalam Golkar. Dalam rentan waktu mungkin 5 atau 10 tahun akan muncul sosok-sosok yang mampu menggantikan posisi-posisinya yang cukup dominan.
Ini memang adalah salah satu gejala alamiah di mana partai politik pada fase tertentu memang krisis kader. Ini memang harus kita akui. Sekalipun ada Pak Ketum Airlangga secara kapasitas dan kompetensi, semuanya sesuai dengan nominasi yang diinginkan Jokowi sebagai cawapres. Tapi penerimaan publik harus kita akui cukup rendah. Dalam banyak survei temuannya kan tidak terlampau signifikan. Masih harus bersaing dengan ketum-ketum partai yang lain. Di tengah kondisi semacam ini saya kira memang ke depan bukan hanya Golkar harus sedikit serius bahwa meng-create calon pemimpin masa depan itu tidak bisa dalam waktu singkat. Memang harus dipersiapkan secara linear dari sekarang. Siapa yang harus 5 tahun ke depan, 10 tahun, 15 yang akan datang. Sehingga tidak ada political jumping, di mana banyak partai politik yang akhirnya memilih bersikap pragmatis. Hanya mendukung salah satu calon yang kemungkinan menang, dan menang. Tapi tidak berusaha untuk memunculkan kader internal yang sejak awal memang didesain untuk menjadi seorang pemimpin. Nah itu yang penting menurut saya, Wahyu. Bang Melki, kemarin sewaktu deklarasi Joko Widodo mengatakan bahwa alasan koalisi mendukung KRJ Maruf Amin menjadi calon wakil presiden salah satunya adalah pengalaman beliau di legislatif DPRD, DPR RI hingga menjadi Watimpres. Kalau pertimbangan Golkar sendiri selain demi kepentingan bangsa dan negara, saya kira kita sama-sama tahu bahwa menguatnya politik identitas akhir-akhir ini itu mengkhawatirkan kita sebagai suatu bangsa. Kita melihat di berbagai negara itu kalau itu tidak ditangani dengan baik itu menjadi persoalan yang sangat serius. Suriah salah satu contohnya ya. Negara yang kurang lebih mencoba membangun persatuan tapi dengan basis politik yang lemah, kemudian mereka bertengkar memakai argumentasi agama dan akhirnya menjadi seperti sekarang. Kemudian juga kita lihat juga di berbagai negara, Inggris atau terakhir saya kira Amerika Serikat misalnya, itu juga ternyata sentimen agama itu bisa dikelola dengan sangat luar biasa untuk memenangkan pemilu. Nah saya kira alasan ini juga mungkin karena itu sudah begitu masif dilakukan di DKI Jakarta, mungkin juga saya kira pemilihan Pak Ma'ruf Amin juga itu mencoba menekan potensi memainkan isu SARA atau isu politik identitas ini menjadi suatu hal yang dipakai untuk menekan kontestasi politik. Dan saya kira pada konteks itu harus kita lihat bahwa Pak Jokowi dan semua petinggi partai yang mengusungnya itu mencoba melihat kepentingan bangsa negara juga. Tentu hal seperti ini juga mungkin banyak orang belum bisa menerima ya, tapi secara faktual juga kalau ini dibiarkan itu bisa berpotensi membuat kontestasi politik 2019 nanti itu menjadi sangat sektarian, itu berbahaya. Nah dengan memilih Pak Ma'ruf Amin ini menurut saya sekarang kita didorong untuk sekarang menelurkan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran untuk bagaimana menata dan membangun bangsa ini ke depan. Pak Jokowi tentu sudah dengan prestasi yang sudah dibuat kurang lebih 4 tahun terakhir ini. Pak Melki, pagi ini juga rencananya Partai Demokrat yang belum menentukan arah koalisi akan menggelar konferensi pers terkait dukungan. Apakah dari koalisi kubu Jokowi Widodo Maruf Amin sudah mulai berayu ataupun coba mengajak Partai Demokrat untuk bergabung juga? Ya, kalau saya kira kalau Partai Demokrat misalnya ingin ke Pak Jokowi tentu itu pilihan dari Partai Demokrat ya. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin beserta tim koalisinya tentu tidak bisa memaksa, tapi kalaupun nanti misalnya itu dilakukan tentu akan dibahas dan diputuskan bersama oleh Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin dan tim koalisi nanti. Baik, Bang Melki, kita ketahui bersama bahwa sosok Ketua Umum Erlangga Hartarto sebelumnya juga sangat kuat di saat digadang-gadang untuk mendampingi. Tadi Bang Adi mengatakan mungkin secara personal, hubungan personal dengan secara hubungan pribadi dengan Presiden Joko Widodo sangat baik gitu. Tapi akhirnya publik akhirnya harus memberikan penilaian yang tidak sesuai ekspektasi dari Presiden Joko Widodo. Nah saya ini kira seperti apa ini? Kalau dilihat dari kemampuan, saya harus mengatakan bahwa ini bukan karena kami subjektif ya, tapi ini banyak pakar yang mengatakan dari segi kemampuan teknokratis saya kira Pak Erlangga terbaik. Beliau menguasai betul ekonomi makro dan semenjak memegang di Menteri Perindustrian saya kira pergerakan industri kita relatif lebih bagus dan akhir-akhir ini kan Pak Erlangga dengan sangat masih mendorong tentang revolusi industri 4.0 ya, 4.0. Nah, tapi di luar itu semua tentu Pak Erlangga juga memegang sebuah partai besar, Partai Golkar yang urutan kedua dan 18 juta pemilih, 14,75% dan menguasai banyak sekali kepala daerah satu Republik Indonesia ini. Di samping itu juga tentu kami sadar bahwa akibat politisasi yang masif di Jakarta itu kan sentimen politik identitas sangat kuat gitu. Di titik inilah yang mungkin menurut kami
Pak Erlangga bukannya tidak, tapi sementara mencoba berkomunikasi dengan para ulama, para kiai di seluruh negeri. Tapi tentu kan politik ini kan momentum dan waktu ya. Waktu sudah harus diputuskan, dan saya kira dari segi kemampuan tentu Pak Erlangga dan juga kapasitas politik mempunyai modal Partai Golkar yang cukup besar, nomor 2, sehingga sebenarnya problem yang kami tahu bahwa di politik identitas inilah yang kalau ini menjadi isu yang tentu masih perlu digulirkan ya. Kita harus mencari kepentingan bersama ya. Dan Pak Erlangga dengan besar hati, Partai Golkar juga walaupun dengan situasi yang tentu ini seperti tadi kata oleh Mas Adi ya. Ini pertama kali Partai Golkar ikut Pilpres tanpa ada orangnya. Biasanya itu ada, kalau nggak di koalisi yang dia dukung, biasa di sebelahnya. Ini di Pak Jokowi, Pak Maruf Amin tidak ada, di sebelah pun tidak ada. Jadi ini baru pertama kali, dan saya setuju bahwa ini waktunya bagi Partai Golkar kami untuk berbenah, betul-betul membantu Pak Jokowi, Pak Maruf Amin untuk Pilpres, dan fokus juga untuk ke Pileg biar kami menang Pileg, pemilihan legislatif, dan mempersiapkan diri untuk 2024. Karena semua partai, semua ini sebenarnya melihat ini cuma tangga saja menuju 2024. Karena pertarungan kita sebenarnya pasti 2024 untuk semua partai yang mendukung Pak Jokowi ini. Gimana Bang Adi melihat tadi gambaran dari Bang Melki bahwa memang sosok Erlangga yang sangat dekat dengan Jokowi secara maksudnya secara personal, secara kemampuan juga sangat-sangat cukup mumpuni seharusnya, tapi dengan adanya politik identitas dimulai dari Jakarta sehingga akhirnya membuat masyarakat seperti menilai bahwa partai-partai politik ini seperti krisis kader untuk dimajukan sebagai calon. Ya, di awal saya sudah bilang, Wahyu, pemilihan nama Kiai Ma'ruf Amin ini kan sebenarnya untuk menjaga keseimbangan politik antara nasionalis dan Islam. Apalagi di suasana batin kebangsaan yang cukup terbelah, maka hadirnya sosok ulama, kiai yang merakyat dekat dengan umat itu penting sebenarnya untuk meredam sentimen-sentimen keagamaan yang itu momentumnya muncul sejak 2017 lalu. Efek Pilkada Jakarta itu penting. Bahwa hal-hal yang sifatnya ideal, 10 nama yang masuk dalam kantong Jokowi, saya kira tidak ada yang meragukan kapasitas dan kompetensinya. Betul Pak Erlangga, ekspektasi publik cukup luar biasa ya. Hasil survei tingkat kepuasannya juga luar biasa. Begitupun dengan Ustadz Ma'ruf Amin, kita juga harus tahu selain ulama, beliau juga adalah mantan politisi, politisi P3 dan politisi PKB, Orde Baru dan pasca reformasi. Meski akhirnya memilih dakwah di jalan yang sunyi untuk membina umat, itu pilihan lain. Tapi bahwa pengalaman sebagai senator, anggota dewan, itu tidak bisa dinafikan. Hal-hal politik kekuasaan Ustadz dan Kiai Ma'ruf Amin juga menjadi penting di situ untuk dibicarakan. Dalam konteks inilah sepertinya sosok Ma'ruf Amin dianggap sebagai satu tipe model cawapres yang dianggap mampu melengkapi Pak Jokowi, terutama di tengah suasana batin kebangsaan yang agak sedikit cemberut. Meski pada saat yang bersamaan orang bertanya soal dari segi umur, tapi kalau melihat fisiknya, insya Allah Ustadz Kiai Ma'ruf Amin sudah bisa fight dan struggle bisa mengimbangi Pak Jokowi ya. Nah, dalam hal inilah yang saya kira ada bacaan-bacaan memang kalkulasi yang di luar batas-batas apa yang disebut dengan ideal dan kompetensi itu, misalnya tentang keseimbangan dan terusnya. Irisan keislaman yang cukup kuat inilah yang kenapa membuat semua partai politik akhirnya berkompromi di Ma'ruf Amin. Meski kita juga tidak bisa menutup mata Bang Melki, kompromi politik terhadap Kiai Ma'ruf Amin karena hampir semua partai politik ini merasa tak ada yang mencuri start. Nah, untuk 2024. Karena kalau Erlangga yang jadi wakilnya Jokowi, golden ticket 2024. Golden ticketnya 2024 milih Pak Erlangga. Apalagi Pak Mahfud misalnya. Bukan hanya PKB yang tak enak tidur. Tapi ini soal memelihara anak macan karena Pak Mahfud berpotensi untuk jadi calon presiden 2024. Dan Pak Mahfud bisa dipinang oleh siapa saja. Di tengah kecenderungan partai yang suka dalam tanda kutip membajak kandidat yang sudah populer dan kuat. Nah, ini kompromi-kompromi politik yang menemukan satu muara di sosoknya Ustadz Kiai Ma'ruf Amin. Baik Bang Adi. Ya pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai mengawal pendaftaran Capres, Cawapres 2019. Namun tetaplah bersama kami di Newsroom Terkini.